Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Kali ini videonya kita akan bahas sesuatu yang istimewa juga. Karena kami memang beda ya. Tadi rodok nyeleneh-nyeleneh. Di belakang saya ini adalah satu unit mobil Hino RG. Satu-satunya yang kami punya. Dulu kalau nggak salah bodinya, kalau nggak Proteus, Nukleus ya. Karena sebelum ini sempat ayah saya agak kurang percaya sama produk Hino ya, mesin belakang. Lalu saya ngambil RG ini, kita jalankan untuk wisata ya kan, jalan Semarang. Ternyata cukup oke. Lalu setelah itu eranya masuk ke eranya R260 ya. Nah, di belakangnya ini bodinya apa? Memang tidak seperti biasanya. Ini kami menggunakan bodi Morodadi, bukan dikaroserikan ke Morodadi, tapi ini memang kita ambil yang second dari karoseri lain. Ini jadi punyanya PO Ramayana ya. Dan kita lihat tampilannya modelnya Trafigo. Jadi ini model kayak punyanya Mercy yang di Eropa sana pada zamannya. Nah, ini lampunya agak kusem. Nanti kalau Anda jualan lampu Trafigo, tawarin di kolom komen, kasih nomor kontaknya ya, siapa tahu cocok ya kan, biar tambah kinclong. Ini spionnya juga pakai spion yang masih model lama, jadi bukan spion balap ya. Nomornya 50 OC. Nah, sekarang kita langsung lihat aja samping sisinya ini. Modelnya Trafigo di luar apa yang sangat khas itu adalah ini. Sebelum kita kenal mengenai selindang-selindang, ya inilah yang pertama-tama muncul model Trafigo ini. Jadi, kalau dulu yang saya juga cukup senang dan saya lihat memang clean dan bagus sekali, itu adalah yang serinya Panorama yang pertama. Itu memang ada kayak nutnya di sini, bentuk agak kotak ke sini, ya. Itu juga bagus, ya. Maksudnya long lasting lah, itu bertahan cukup lama. Dan rasanya dulu memang kita berkiblat pada desain-desain luar negeri seperti Eropa. Tapi saat ini base kita di Indonesia, saya rasa desainnya udah melebihi mereka ya. Jadi desainnya kita karena permintaan pasar lebih pengen cepet ganti, dan ya karena mania juga, jadi desainer base juga ikut menjawab tantangan itu ya. Sekarang langsung aja kita lihat. Nah, ini karena bodinya punyanya R260 tapi ditaruh di RG, karena kemarin saya cuma cek sumbu rodanya sama, maka ini jadi tinggi sekali. Kenapa? Karena emang bodinya ini tinggi ya, dari sasis naiknya tinggi, dan ini terlihat sangat lowong. Malah lantainya yang di dalam nanti agak kurang tinggi rasanya. Tapi tidak apa-apa, tidak mempengaruhi kestabilan dan kenyamanan. Bagasinya ada 3. Kita akan lihat. Nah, ini modelnya tembus, tapi ya tembusnya cuma yang di atas. Ya. Saat ini untuk base yang baru, Hino punya produk yang memang sudah space frame. Hanya itulah yang bisa dibuat bagasi tembus. Kalau yang RK280 itu masih pakai sasis leather frame, pakai suspensi daun, dan itu tidak dikeluarkan rekomendasinya oleh Hino untuk dibuat bagasi tembus blong itu. Liverinya kami pilih pakai Dolala, dan ini memang listnya bawah ada ya, jadi bisa dilihat ini tidak polos. Kalau yang kemarin sempat kita keluarin putih, kok rasanya kurang berisi. Kalau ini putih tok, lalu cuma ada liverinya Dolala. Nah, ini kita buat ininya tetap ada. Nah, cuma nggak ada garis birunya. Ya, ada yang senang ada garisnya, ada yang enggak. Saya juga lebih senang kalau ada garisnya. Nah, di belakang lampunya, ya ini memang jadul ya, tapi bisa dilihat lampu-lampu yang seperti ini desainnya lebih awet juga, klasik gitu kan, elegan, awet. Bukan berarti yang sekarang jelek ya, mungkin perlu waktu untuk menerima aja. Dan desainnya Morodadi ini kekuatannya katanya setara dengan
gapura kecamatan. Jadi kalau ada, bukan berarti kalau ada bodi Morodadi terus harus minggir kalau bodi yang lain berani ya, enggak. Bis tetap berat guys. Bentar. Wah, abot. Wah ini abot tenan loh ini. Mantep. Ya, nah ini bisa dilihat saat ini kompartemen mesin base-base itu udah lebih tinggi. Makanya kelihatannya kalau base yang sekarang lega banget. Kalau yang ini masih agak, kok kayak rupek gitu ya. Tapi sebenarnya ini udah cukup untuk melakukan maintenance. Karena biasanya montir bisa masuk ke situ. Ya, kalau ke sini ya nggak bisa karena sini penuh. Nah ini mesinnya RG nih. Ada pintu darurat juga di sini. Bannya sudah pakai tubeless 11R 22,5. Kemudian kita lihat samping sini juga, nah ini nih, itu ya. Terus buka, oh ini untuk tangki solar. Oh iya, ini langsung tangki solarnya. Ini bodinya, walaupun tahun 2000, kayaknya ini 2013 bodinya. Sekitar tahun 2013, artinya sudah 9 tahun. Ini masih lempeng banget. Bisa kelihatan ya, ini bodinya emang masih lempeng banget dan ini diginiin antep guys. Saya dempul atau memang dia kuat nih. Tuh. Antep. Ya, jadi mungkin di dalam sini kenapa kok Morodadi itu kuat banget karena di dalam mungkin besinya lebih rapat. Tapi yang jelas saya cerita kalau bodinya Morodadi sama-sama dirongsok sama karoseri lain, pembeli rongsoknya biasanya berani menghargai lebih tinggi. Artinya emang dia lebih berat, besinya lebih banyak. Ini masih ada pintunya kanan, dan memang saya seneng kalau ada pintunya. Terus kita langsung lihat dalamnya seperti apa yuk. Oke, nah ini dalamnya seperti ini teman-teman. Ini dalamnya nggak dirubah sama sekali interiornya. Kenapa? Karena ya ini satu bodi kita beli langsung. Lalu tinggal taruh di atasnya sasis RG ya. Jadi seperti mainan Tamiya, bodinya diangkat, ganti sasis. Ini setirnya palang 2. Loh, ternyata podo BWA kayak tadi ya. Sama. Oke. Indikatornya juga masih simple banget. AC-nya pakai Thermo King. Kenapa? Kami punya stok AC banyak. Jadi ini kemarin saya tanya bracketnya apa? Oh, AC Thermo King. Oh, kita punya. Jadi kita langsung pakai punyanya Thermo King. Kemudian ini juga sudah dipasangi TV. Dan ini sekarang kita baru nyoba ada CCTV-nya teman-teman. Jadi ini untuk selain safety ya kita bisa ngontrol di dalam ada apa, kalau ada laporan atau apa kita bisa cek lewat CCTV yang ada di sini ya. Jadi pesan saya ojo gratil lah ngene. Gitu. Oke, kemudian joknya ini menggunakan punya Laksana yang kami rekondisi. Nah, kami juga programnya tahun ini akan melengkapi dengan seat belt ya. Terus di sini juga belum ada colokan USB karena pada tahun itu mungkin belum banyak kebutuhannya. Dan ini ternyata kelas eksekutifnya Ramayana yang bangkunya cuma 28 sepertinya. Jadi ini jarang-jarang ya. Tapi ini kami isi 36, ini pun sudah sangat lega nih. Saya ini dengkul masih ada hampir ya setelapak tangan lah panjangnya. Jadi ini lega banget. Itu. Sangat lega, ini bisa di reclining cukup jauh ya kan. Ini recliningnya juga pakai gas jadi dia enggak yang model deg-deg-deg dia Anda seberapa nyamannya setengah ditutup gini ya udah stay di situ dia. Ya. Oke. Kita lihat ke belakang. Ini kursinya ada 36, 1 2 3 4 5 6 7 8 lalu ini 9 ya. 9 kali 4 itu 36 ya. Dan ini sampai yang paling belakang pun ini malah kayaknya tambah lebar. Oh, yang belakang malah sampai sekilan. Sekilannya saya. Oke. Dan di belakang sini ada toilet. Kita lihat. Toiletnya cukup lebar kayaknya. Ada toilet dan ini ada bak penampungan air. Ini yo lucu juga ya. Pintar juga ini cuma kayak plat. Lalu ditutup dan di-sealer. Terus ini. Loh, airnya ya nyala ya. Jadi ini masih perlu apa?
ya dicedok, disiram ke sini. Itu. Oke. Kemudian di sini, nah ini yang saya sebenarnya nggak terlalu suka ya. Di atas tangga ini ditutup papan, tapi rasanya saya nggak mau atau nggak berani kalau berdiri lama-lama di sini, ya. Terus pintu darurat ada di sebelah sini. Nah, ini ternyata sudah dari lama menggunakan engsel yang di atas seperti ini, dan ini tidak ditutup kaca. Harusnya ini ada bekasnya, tapi sepertinya dilepas. Dan kalau kita bisa bekerja sama, sebenarnya ya udah nggak usah dikasih, sehingga apa? Ini kita coba buka ya, buka ya. Sehingga lebih gampang bukanya. Ternyata nggak bisa dibuka, guys. Oke, nanti ini akan kami cek karena harusnya bisa dibuka, ya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang aturan di tempat kita ini agak kurang logis, guys. Ini bisa dibuka, ya kan? Tapi kalau ini bisnya misalkan katakanlah sampai terguling ke sini atau terguling ke sini, kalau terguling ke sini pintunya ketutup, nggak bisa dibuat keluar. Kalau terguling ke sini, pintunya ada di atas, juga susah untuk buka ke atas, ya kan? Jadi memang sebenarnya pintu darurat cukup menggunakan ini, pakai alat pemecah ini jauh lebih simple, ya kan? Nggak banyak biaya. Jadi karoseri nggak ngecas kita tinggi-tinggi dengan alasan apa? Pak, pintunya nih mahal, ini ada engselnya, ada macam-macam, ya kan? Kalau dibandingin ini murah, guys. Paling cuma 10-20 ribu ini, ya. Terus aturan yang lain apa? Mobil ini kan dibatasi usia tahunnya sampai 25 tahun. Makanya ini RG tahun 2005. Kalau di rebody, maka dia usia pakainya sampai 2030. Ya, hanya sekitar 8 tahun lagi. Jadi, buat saya hitungannya nggak cocok kalau di rebody baru. Itu makanya kami tinggal digeser aja pakai body yang second. Karena mestinya kalau body baru, paling nggak bisa digunakan 10 tahun. Karena menurut karoseri, anti karat dan lain-lainnya, bodi itu secara konstruksi itu bisa bertahan 20 tahun. Dan itu sudah saya buktikan di video-video sebelumnya. Yang saya potong itu bodinya Laksana dari tahun 2000-an. Itu memang dalamnya yang dilapis galvalum itu masih cukup kuat. Oke guys, di sini kita lihat, saya juga jarang dan mungkin baru kali ini juga ngelihat duduk di kursinya RG ini. Ada yang aneh enggak? Kalau AK itu handremnya kayak kijang, guys. Di sini model ditarik, krek, ya kan? Nah, yang RG udah lebih canggih, udah kayak sedan, handremnya di samping sini, tapi masih ditarik, krek, gitu loh. Jadi artinya ini handrem berarti mungkin masih ngunci di bagian kopelnya, masih handrem mekanis. Kalau yang R260 sudah ces, gitu. Makanya ini ada lubangnya. Atau ini lubangnya nggak ada barangnya, ya, rem anginnya. Kenapa? Karena masih pakai mekanis yang ini. Oke teman-teman, gitu dulu video kali ini. Sudah sumuk, sudah keringetan, review base yo belepotan juga. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bermanfaat.